Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran Mabadi Fikih Juz 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, mari kita bertawasul dulu agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Al-mashu 'ala al-khuffaini. Al-mashu 'ala al-khuffaini utawi al-mashu utawi mertelakake ngusap 'ala al-khuffaini ing atase muzah loro. Ing atase muzah loro. Muzah itu semacam sepatu. Al-mashu utawi ngusap 'ala dhahiri 'alal khuffaini ing atase jabane dhuwure muzah loro. Ing atase jabane dhuwure muzah loro. Iku rukhsatun kemurahan lirijali kedue wong lanang wan nisa'i lan pira-pira wong wadon. Fis safari ing dalem lunga wal hadori lan ing dalem ana omah li udhrin krana udhur wali ghairi udhrin lan krana liyane udhur. Syurutu sihatil mashi utawi pira-pira syarat sae ngusap. Al-awwalu utawi kang awal iku ayakuna yen to ana apa al-khufani muzah loro iku qawiyaini kuat karone yumkinu kang kongang itu memungkinkan apa tatabul masyi nuli-nuline lumaku alaihima ing atase al-khufani asani utawi kang kaping pindho iku ayakuna yen to ana apa al-khufani iku minal jildi saking kulit awil juhi utawa kain wulu al-qawi kang kuat alladzi yamna'u kang bisa nyegah apa jildi awil juhi alladzi yamna'u kang bisa nyegah apa al-jildi awil juhi wusulal ma'i ing tumekane banyu ilar rijli maring sikil asalisu tawi kang kaping 3 iku ayat tadi'a yen to ngawiti sapa wong lubsahuma ing nganggo al-khufani ala tuhrin ing atase tingkah suci kamilin kang sampurna Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku ayakuna yen to ana apa al-khufani iku satira ini kang nutupi karone lima halil ghusli maring panggonane masuh minal qodamaini saking delamaan loro muddatul mashi utawi mertelake mangsane ngusap masa aktifnya mengusap muddatul mashi utawi mangsane ngusap lil mukimi kedue wong mukim iku yaumun sedina walailatun lan sewengi walil musafiri lan kedue wong kang lunga iku salah satu ayamin telu pira-pira dina bilayalihinna kelawan pira-pira wengine salah satu ayam mimpa di nihayatil hadasi saking sakwuse katoke hadas
saking sakwuse katoke hadas ba'dal lubsi ing dalem sakwuse nganggo. Ba'dal lubsi ing dalem sakwuse nganggo. Mubtilatul mashi utawi pira-pira perkara kang batalake ngusap. Utawi pira-pira perkara kang batalake ngusap. Ya betulu batal apa almashu ngusap bi khal'il khufi kelawan nyepot muzah. Bi khal'il khufi kelawan nyepot muzah. Wa bi tamamil muddati lan sampurnane mangsa. Wa bi tamamil muddati lan sampurnane mangsa. Wa bima lan sebab perkara yujibu kang majibake apa ma al-husla ing adus. Al-husla ing adus. Baik, kita masuk pada pembahasan baru, masih dalam pembahasan tentang bersuci. Al-masu al-khufain, mengusap dua muzah-muzah itu kita lebih mudah memahaminya sejenis sepatu ya, sejenis sepatu yang bisa menutupi kaki, telapak kaki, kemudian punggung kaki sampai ke mata kaki. Jadi semacam bisa kita bayangkan semacam sejenis sepatu boot tapi sampai mata kaki. Al-masu ala dhahri al-khufaini rukhsatu lirijali wal nisa'i fis safari wal hadhari li udhrin wa li ghairi udhrin. Mengusap kedua muzah ini, mengusap atasnya muzah, mengusap tadi yang diusap itu bagian atasnya muzah, yang bagian luar sepatu seperti sepatu itu, maka diusap itu pas punggung sepatunya itu yang di atas, yang di luar itu merupakan rukhsah itu keringanan lirijali wan nisa'i lisafari wal hadri li udhin wa udhin, bagi laki-laki maupun perempuan, baik dalam keadaan bepergian maupun ketika ada di rumah, baik ada udzur maupun tidak ada udzur. Jadi bebas, tidak ada persyaratan harus bepergian, tidak ada persyaratan harus sakit. Jadi boleh untuk laki-laki, untuk perempuan, baik ketika berada di rumah maupun ketika bepergian, baik ada udzur maupun tidak ada udzur. Jadi tidak perlu ada udzur yang mengharuskan. Nah, ini boleh menggunakan rukhsah mashu alal khufain ini. Syurutu sihatil mashi, tapi ada syarat-syaratnya agar mengusap kedua muzah ini menjadi sah ya. Yang pertama ayakuna khufani qawiyani yumkinu tatabul masyi alaihima. Yang pertama khufan, sepatu ini, muzah ini, kedua muzah ini kuat itu termasuk kuat itu ukurannya di sini adalah yumkinu tatabul masyi alaihima, bisa digunakan untuk berjalan terus-menerus tanpa rusak. Jadi nanti ada masanya ketika untuk musafir itu nanti kan ada mengusap muzah itu 3 hari 3 malam. Nah, muzah ini syaratnya pertama yaitu boleh digunakan kalau dia kuat. Kuat itu ukurannya di sini adalah bisa digunakan untuk berjalan terus-menerus selama minimal 3 hari tanpa rusak. Jadi tidak boleh rusak. Kalau dipakai 1 hari sudah rusak, maka muzah ini tidak memenuhi persyaratan untuk bisa digunakan dalam mashu alal khufain. Jadi kuat dan persyaratannya adalah bisa digunakan untuk jalan terus menerus, tidak rusak. Yang kedua ayakuna minal jildi wal juhil qawi alladhi yamna'u sulma ilal rijli. Yang kedua sepatu ini terbuat dari kulit binatang ya, kulit binatang yang tentu sudah disucikan dengan cara kemarin disama itu ya. Awil juhi atau dari kain yang terbuat dari bulu, kain-kain yang terbuat dari bulu benang itu ya. Al-qawi yang kuat alladzi yamna'u salma ila rijli, yang bisa mencegah atau menghalangi kaki ini terkena air. Jadi bahannya harus anti air dari kulit maupun dari kain yang terbuat dari bulu. Ini harus bisa melindungi kaki dari air. Tadi yang pertama kuat untuk berjalan, yang sekarang bisa melindungi kaki dari air. Jadi harus anti air. Yang ketiga berarti ulub semua ala tuhri kamilin,
ketika memulai memakai muzah ini dalam keadaan suci yang sempurna, berarti suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Nggak boleh menggunakan muzah ini ketika dalam keadaan masih berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang keempat, ayakuna satiran lima halil khosi ini. Kedua muzah ini, sepatu ini menutupi tempat dibasuhnya air dari kaki. Kaki ini ketika wudhu itu kan kita harus membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Nah, muzah ini harus menutupi bagian itu, bagian yang wajib dibasuh ketika berwudhu di kaki. Nah, ini harus tertutupi semua oleh muzah yang tadi terbuat dari bahan yang anti air, kemudian kuat, ya. Sekarang mudatul mashi, masa mengusap muzah. Jadi meskipun muzah ini rukhsah tanpa syarat, hampir bisa dikatakan tanpa syarat, tapi ada masa aktifnya. Jadi tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Ada masa aktifnya. Mudatul masil mukimi yaumun wa lailatun. Masa mengusap muzah bagi orang yang mukim tidak dalam keadaan bepergian itu adalah sehari semalam. Sehari semalam itu 24 jam. Jadi setelah 24 jam harus dilepas. Sudah tidak bisa digunakan lagi. Jika ingin menggunakan lagi maka harus mulai dari awal lagi. Nah, sehari semalam itu baik dia berhadas atau tidak, terjadi sesuatu atau tidak, maka sehari semalam itu sudah otomatis dia harus melepas muzah itu dan muzah tidak bisa digunakan lagi. Artinya tidak bisa digunakan lagi itu masanya tidak boleh diperpanjang. Kalau ingin menggunakan rukhsah ini lagi, maka harus memulai dari awal lagi. Wal musafiri salah satu ayamin bilayalihinna min ba'di nihadil hadasi ba'da nubsi. Kalau bagi orang yang sedang bepergian itu masanya adalah 3 hari 3 malam. 3 hari bilayalihinna dengan malam berarti 3 hari 3 malam min ba'di nihadil hadasi ba'da nubsi, dari hadas pertama ketika dia memakai. Jadi begini, bagi untuk yang musafir itu dimulainya sesudah dia berhadas yang pertama. Misalkan jam 10 dia pakai, 10 pagi dia pakai, kemudian dia berhadas jam 12, maka dihitungnya 3 hari 3 malam mulai dari jam 12 tadi, bukan dari awal memakai. Itu untuk orang yang musafir, bepergian. Tadi kalau untuk orang mukim sehari semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam ba'da nihayatil hadasi ba'da lubsi. Jadi setelah hadas yang pertama. Mubtilatul mashi, sekarang hal-hal yang membatalkan mengusap muzah. Yang pertama, ya betul masuk bi khala'il khufi, dengan melepas muzah. Jadi ketika menggunakan muzah ini, kemudian sebelum habis masa waktunya tadi untuk orang mukim sehari semalam, sebelum masanya itu habis kok dilepas, maka itu sudah membatalkan. Kalau ingin menggunakan lagi maka harus dari awal lagi dihitung awal lagi. Misalkan menggunakannya ketika dalam keadaan di mukim di rumah, menggunakannya jam 10 pagi, kemudian jam 12 dilepas. Nah, ini sudah batal. Kalau mau pakai lagi ya dihitung lagi. Misalkan jam 12 dilepas, kemudian jam 3 mau pakai lagi, ya harus dia dalam keadaan seperti awal ketika pakai saatnya tadi, yaitu dalam keadaan suci. Kemudian harus kuat muzahnya itu dimulai dihitung dari ketika dia memakai lagi itu. Jadi sebelum masanya habis kok sudah dilepas, maka itu sudah membatalkan. Jadi sudah habis masa aktifnya secara otomatis. Yang kedua, wabitamamil mudati, dengan habisnya masa pemakaian muzah tadi. Meskipun misalkan muzah ini kan sebagai penggantinya, misalkan wudhu itu kakinya tidak dibasuh tapi dengan mengusap muzah ini. Nah, ketika sebelum habisnya masa waktu, misalkan belum sehari semalam bagi orang mukim, kemudian dia berhadas kecil, kemudian mengusap muzah. Nah, ketika sudah sehari semalam kok belum berhadas kecil, itu secara otomatis mengusap muzahnya, masa berlakunya dia menggunakan muzah itu habis, meskipun belum berhadas kecil, meskipun belum dilepas.
sehari semalam belum dilepas, belum berhadas kecil, tapi karena dia orang mukim dan masanya menggunakan muzah bagi orang mukim itu sehari semalam, maka secara otomatis itu sudah batal, sudah harus dilepas. Kemudian kalau ingin menggunakan mulai dari awal lagi. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan yaitu bima yujibul ghusla, hal-hal yang menyebabkan diwajibkannya mandi besar. Kalau tadi ini hanya berarti bisa diambil kesimpulan bahwa menggunakan muzah ini hanya keringanan untuk hadas kecil. Untuk hadas kecil, untuk hadas besar secara otomatis dia batal. Misalkan baru menggunakan sepatu atau muzah ini selama 1 jam, belum dilepas, masa aktifnya masih, kemudian dia berhadas besar, melakukan atau dia terkena situasi yang mewajibkan dia mandi besar. Nah, maka secara otomatis menggunakan muzah ini sudah batal. Meskipun baru 1 jam, belum habis masa waktu masa menggunakannya, kemudian masih belum dilepas, tapi karena dia dalam kondisi hadas besar, nah dia harus melepas muzah itu dan masanya menggunakan muzah ini secara otomatis menjadi batal, itu ya, bima yujibul ghusla. Karena tadi ketika menggunakan muzah pada awalnya itu harus dalam keadaan suci yang sempurna, suci dari hadas besar, hadas kecil. Nah, ketika tiba-tiba misalkan dalam jangka waktu 1 jam dia menggunakan sudah berhadas besar, meskipun belum habis masa aktifnya dan belum dilepas, maka dia otomatis sudah batal menggunakan muzahnya itu dan harus dilepas. Dia harus bersuci dulu karena tadi disyaratkan menggunakan dalam keadaan, ketika awal menggunakan harus dalam keadaan suci yang sempurna. Baik, itu ya. Muzah itu merupakan rukhsah yang bisa digunakan oleh laki-laki maupun perempuan dalam keadaan pergi atau di rumah, baik karena ada uzur maupun tidak ada uzur, boleh digunakan rukhsah ini. Saya kira cukup sekian untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, dan saya ingatkan lagi untuk tetap disiplin, tanggung jawab, kemudian jujur dalam melaksanakan pembelajaran ini meskipun kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Jadi jangan sampai meskipun tidak berinteraksi langsung, jangan sampai apa yang sudah diinstruksikan oleh guru atau ustadzahnya itu diabaikan ya. Jadi misalkan ada persyaratan sampean harus melihat video sampai selesai, itu dipatuhi, kemudian absennya harus dipatuhi seperti bagaimana yang sudah tekniknya sudah disiapkan oleh ustadz dan ustadzahnya. Kemudian kitab jangan lupa dimaknai karena nanti akan ada koreksian kitab. Jadi sebaiknya melihat video ini sambil memaknai kitab, dan absennya setelah selesai melihat video, karena absennya kan tidak saya batasi sampai kapan, yang penting absen kemudian melihat ini sampai selesai. Jadi kita biasakan untuk jujur dan bertanggung jawab. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.